Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah anak-anak ustaz sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita masih di sekitaran bab 11 ya, tentang getaran, gelombang dan bunyi. Dalam pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai dasar-dasar getaran ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai dasar-dasar getaran. Nah, untuk di bab kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang gelombang ya. Coba kalian ingat-ingat kembali tentang pelajaran kita kemarin ya. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali tentang pelajaran kita kemarin tentang tentang getaran ya. Coba kalian ingat kembali pelajaran kita kemarin yaitu tentang getaran ya. Kalau kalian sudah lupa, kalian bisa untuk membuka kembali video yang Ustadz upload kemarin, yaitu video tentang subbab dasar-dasar getaran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang gelombang ya, tentang gelombang. Oke. Sebelumnya gelombang itu kalau kalian mendengar kata gelombang, yang terpikir di otak kalian apa sih? Yang terpikir di pikiran kalian itu apa? Coba kalian pikirkan, Ustadz kasih waktu selama 2 menit ya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata gelombang? Oke. 2 menit dari sekarang. Oke, sudah 2 menit ya. Mungkin kalian terpikir apa? Gelombang laut misalnya. Ada yang berpikir tentang gelombang laut ketika Ustadz membicarakan tentang gelombang mungkin? Ya, ada banyak tentunya ya. Nah, gelombang laut ini juga memang termasuk salah satu dari jenis gelombang ya. Salah satu jenis gelombang. Nah, untuk mengenali lebih dekat tentang gelombang, kita akan membahas 2 pembagian gelombang, yaitu yang pertama, kita akan bahas sedikit tentang macam-macam gelombang berdasarkan media rambatannya. Ya. Nah, berdasarkan media rambatannya, ya, gelombang itu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, Ustaz, apa itu yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Dan apa juga yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat ya, memerlukan medium atau zat perantara. Apa sih medium? Medium maksudnya gimana, Ustaz? Ya. Nah, medium di sini itu artinya kalau misalnya kalian mau berangkat ke sekolah ya, maka kalian diantar lewat mobil misalnya, atau diantar lewat motor, atau jalan kaki di jalan misalnya seperti itu. Nah, itu namanya medium. Kalau misalnya medium di gelombang ini, misalnya udara misalnya, ya, itu merupakan contoh dari medium ya. Atau benda padat besi misalnya kan, itu adalah juga merupakan contoh dari medium ya. Nah, jadi paham ya mengenai medium. Jadi medium merupakan zat perantara ya, zat perantara. Nah, contoh gelombang yang memerlukan zat perantara atau yang kita sebut sebagai gelombang mekanik ini, itu contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air dan gelombang tali ya. Nah, gelombang bunyi. Bunyi ini ya, kalau nggak ada zat perantara, misalnya di luar angkasa ya, atau di bulan, kita nggak bisa berinteraksi sesama. Misalnya, Ustadz mau berinteraksi bersama kalian, sedangkan posisi Ustadz sama kalian berada di bulan. Ya.
karena di bulan itu ruangnya hampa ya, tidak ada udara ya, maka kita nggak bisa berkomunikasi di bulan ya, karena suara kita nggak bisa merambat. Sedangkan suara atau bunyi itu merambat harus melalui memerlukan medium atau zat perantara ini ya. Begitu juga dengan gelombang air. Gelombang air, kalau dia air nggak bisa, gelombang air itu nggak bisa merambat kecuali ada airnya ya. Kalau nggak ada airnya dia nggak bisa merambat. Gelombang tali juga ternyata kalau gelombang tali pastinya mediumnya adalah tali seperti itu ya. Paham ya tentang gelombang mekanik ya. Kalau kalian belum paham nanti bisa kalian tanyakan lewat komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang gelombang elektromagnetik. Nah, Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik ini ya? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Emangnya ada apa, Ustaz? Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya? Ya ada ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit di sini ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang sinar X, dan gelombang radio. Nah, gelombang cahaya ini ya. Nah, gelombang cahaya ini dia merambat tanpa medium ya. Tanpa medium di ruang hampa, contohnya sinar matahari ya. Sinar matahari melewati ruang hampa yang sangat jauh dari bumi ya. Dia bisa sampai ke bumi. Dia melewati ruang hampa yang sangat jauh sehingga sampai di bumi ini juga. Jadi cahaya ini bisa merambat melalui ruang hampa. Kemudian ada sinar X ya, dan gelombang radio ya, dan gelombang radio. Itu sedikit tentang gelombang elektromagnetik ya. Untuk lebih dalamnya lagi tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, maka kalian akan membahasnya di jenjang yang lebih tinggi nanti, yaitu di SMA ya. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam di SMP ini adalah pembagian gelombang berdasarkan arah rambatnya. Nah, ternyata anak-anak sekalian ya, gelombang itu juga dibagi berdasarkan arah rambatnya. Nah, berdasarkan arah rambatnya ini ya, kita membagi gelombang ini menjadi dua juga. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang mana arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya ya. Contohnya adalah gelombang pada tali. Jadi arah rambatnya tegak lurus. Kalau misalnya pada tali ya, arah rambatnya ke kanan misalnya ya. Kemudian arah getarnya dia bergetar ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas arah getarnya, ke kanan adalah arah rambatnya, maka arah rambatnya tidak lurus terhadap arah getarannya. Kemudian yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang mana arah getarannya sejajar ya, atau berimpit ya, atau searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi ya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, ada beberapa istilah-istilah pada gelombang transversal. Istilah sini juga kita akan pelajari tentang istilah pada gelombang longitudinal ya. Yang pertama ada panjang gelombang, disimbolkan dengan lambda ya. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Nah, ini namanya lambda.
Nah ini ya, nulisnya lambda ya. Bisa kalian lihat di buku kalian ya, cara penulisannya yang tepat ya. Nah, satu panjang gelombang atau lambda itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya, atau satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian ada periode gelombang atau T. Periode gelombang atau T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Jadi dalam satu kali gelombang itu ya, dalam satu kali dia tuh bergelombang atau satu kali panjang gelombang, dia memerlukan periodenya berapa, waktunya berapa, itu disebut dengan periode ya. Kemudian frekuensi gelombang disimbolkan dengan F ya, adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Jadi banyak dalam satu sekon itu ya, jadi dalam satu sekon itu terjadi gelombangnya berapa ya, lambdanya berapa. Kemudian ada namanya cepat rambat gelombang. Nah, atau ini disimbolkan dengan P ya, P kecil. Jadi cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu satuan waktu. Nah, jadi paham ya mengenai medium. Jadi medium merupakan zat perantara ya, zat perantara. Nah, contoh gelombang yang memerlukan zat perantara atau yang kita sebut sebagai gelombang mekanik ini, itu contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang tali. Ya. Nah, gelombang bunyi ini ya, kalau nggak ada zat perantara, misalnya di luar angkasa ya, atau di bulan, kita nggak bisa berinteraksi sesama. Misalnya, Ustadz mau berinteraksi bersama kalian, sedangkan posisi Ustadz sama kalian berada di bulan ya, karena di bulan itu ruangnya hampa ya, tidak ada udara ya, maka kita nggak bisa berkomunikasi di bulan ya, karena suara kita nggak bisa merambat. Sedangkan suara atau bunyi itu merambat harus melalui memerlukan medium atau zat perantara ini ya. Begitu juga dengan gelombang air. Gelombang air, kalau dia air nggak bisa, gelombang air itu nggak bisa merambat kecuali ada airnya ya. Kalau nggak ada airnya dia nggak bisa merambat. Gelombang tali juga ternyata kalau gelombang tali pastinya mediumnya adalah tali seperti itu ya. Paham ya tentang gelombang mekanik ya. Kalau kalian belum paham, nanti bisa kalian tanyakan lewat komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang gelombang elektromagnetik. Nah, Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik ini ya? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Hah? Emangnya ada apa, Ustaz? Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya? Ya ada ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit di sini ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang sinar X, dan gelombang radio. Nah, gelombang cahaya ini ya. Nah, gelombang cahaya ini dia merambat tanpa medium ya. Tanpa medium di ruang hampa, contohnya sinar matahari ya. Sinar matahari melewati ruang hampa yang sangat jauh dari bumi ya. Dia bisa sampai ke bumi. Dia melewati ruang hampa yang sangat jauh sehingga sampai di bumi ini juga. Jadi cahaya ini bisa merambat tanpa melalui ruang hampa. Cahaya bisa merambat tanpa melalui ruang hampa. Kemudian ada sinar X ya, sinar X juga bisa ya. Sinar X ini juga bisa terdapat di matahari juga.
dan gelombang radio ya, dan gelombang radio. Itu sedikit tentang gelombang elektromagnetik ya. Untuk lebih dalamnya lagi tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, maka kalian akan membahasnya di jenjang yang lebih tinggi nanti, yaitu di SMA ya. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam di SMP ini adalah pembagian gelombang berdasarkan arah rambatnya. Nah, ternyata anak-anak sekalian ya, gelombang itu juga dibagi berdasarkan arah rambatnya. Nah, maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya arah rambat kan arah rambatan ya, dia merambat arahnya kemana, dan nah, berdasarkan arah rambatnya ini ya, kita membagi gelombang ini menjadi dua juga. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang mana arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya ya. Contohnya adalah gelombang pada tali. Jadi arah rambatnya tegak lurus. Kalau misalnya pada tali ya, arah rambatnya ke kanan misalnya ya. Kemudian arah getarnya dia bergetar ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas arah getarnya, ke kanan adalah arah rambatnya. Maka arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Kemudian yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang mana arah getarannya sejajar ya, atau berimpit ya, atau searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi ya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, ada beberapa istilah-istilah pada gelombang transversal. Istilah sini juga kita akan pelajari tentang istilah pada gelombang longitudinal ya. Yang pertama ada panjang gelombang, disimbolkan dengan lambda ya. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Nah, ini namanya lambda. Nah, ini ya, nulisnya lambda ya. Bisa kalian lihat di buku kalian ya, cara penulisannya yang tepat ya. Nah, satu panjang gelombang atau lambda itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya, atau satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian ada periode gelombang atau T. Periode gelombang atau T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Jadi dalam satu kali gelombang itu ya, dalam satu kali dia tuh bergelombang atau satu kali panjang gelombang, dia memerlukan periodenya berapa, waktunya berapa, itu disebut dengan periode ya. Kemudian frekuensi gelombang disimbolkan dengan F ya, adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Jadi banyak dalam satu sekon itu ya. Jadi dalam satu sekon itu terjadi gelombangnya berapa ya? Lambdanya berapa seperti itu. Kemudian ada namanya cepat rambat gelombang. Nah, atau ini disimbolkan dengan P ya, P kecil. Jadi cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu satuan waktu.